Kalau saya tidak yakin dengan PJ ini, jadi kita tetap harus menaruh keyakinan bahwa Bangkalan akan lebih baik nanti setelah PJ yang ini. Kan ya, sudah kriterianya sudah masuk menurut saya, bukan orang Bangkalan. Kan ya, bukan yang bisa diatur oleh orang Bangkalan. Banyak bupatinya ya hanya dia, dia orang pusat. Kalau dia tidak mampu pasti koordinasinya ke pusat kan begitu. Dan PJ ini asal fokus saja, nggak usah punya visi misi memajukan, nggak usah mulu-mulu menyelesaikan masalah aja dulu ini. Nggak usah mulu-mulu. Saya malah nggak respect kalau dia kita akan menyejahterakan. Ada telek itu nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli wa sallim bani salimin wa alihi ajmain. Pemirsa, kebetulan kemarin hari Minggu kemarin PJ Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dilantik dan mulai hari ini video ini dibuat sudah mulai bertugas di Kabupaten Bangkalan. Ini harapan baru atau ini new hope gitu ya untuk masyarakat Bangkalan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang di Bangkalan, atau ini justru sama saja karena sebelumnya kita bahas dengan aktivis, jurnalis dan juga pengacara yang sebelumnya sering dan bahkan sering nyinyir terhadap Pemkab Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Risan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Risan kan pasti mengikuti ya bahwa PJ itu sudah dilantik sekarang. Ya, saya malah ikut berdoa supaya yang jadi PJ orang luar. Oh gitu. Sempat disinggung kemarin ya Pak Risan. Iya. Apa landasannya Pak Risan? Ya, kalau PJ-nya yang diusulkan DPR atau gubernur, ya sama aja nggak ada PJ. Artinya Bangkalan tetap punya banyak bupati. Artinya pasti banyak senyetir. Ya, banyak yang nyetir di belakangnya itu. Dia hanya PJ nanti jadi PJ dayang-dayang. Alhamdulillah ini luar. Segitunya itu ya. Iya, artinya Pak Risan setelah Pak Arif ini dilantik dan informasinya dari Depdagri ya. Depdagri dan lulusan STPDN. Ini harapannya Pak Risan besar ya terhadap Pak Arif? Oh iya, besar sekali. Mudah-mudahan karena beliau ini kalau dilihat kurikulum vitae juga ahli hukum administrasi, pemerintahan. Jadi mudah-mudahan ini tertib administrasi. Meskipun Pak Risan sendiri kan tidak kenal dengan beliau itu. Kita lihat profilnya ya? Profilnya saja dulu. Oke Pak Risan, sebetulnya apa sih yang menjadi catatan besar terhadap dari Pak Risan terkait dengan urusan pemerintahan dan juga kewenangan dan tugas pokok dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang hari ini menjadi catatannya Pak Risan? Kok sampai segitunya Pak Risan nyenyernya itu? Oh ya, kita kan tahu ya, hampir setahun Bangkalan ini dipimpin oleh PLT. Nah, ternyata PLT ini bukan PLT bupati ternyata. Karena beliau tanpa mengurangi rasa hormat kepada PLT Bupati yang kemarin, Bapak Mohni itu, dia berpikir seolah-olah itu pemerintahan ini, Bangkalan ini pemerintahan bersama. Jadi keputusan itu harus berdasarkan kesepakatan Forkompimda misalnya. Loh, itu kan sifatnya koordinatif, bukan keputusan bersama, bukan pemerintahan bersama. Nah, itu makanya saya punya harapan. Kalau Pak Latif sebelumnya juga gitu, banyak orang yang jadi bupati di belakangnya. Nah, sekarang ini mudah-mudahan harapan besarnya ini enggak apa-apa orang yang di belakang Pak Arif ini yang penting bukan orang Bangkalan, yang penting orang pusat gitu. Koordinasinya ke atas itu enggak apa-apa. Yang penting Bangkalan bisa baik, tidak disetir oleh orang lain, dan keputusan itu sesuai dengan aturan administrasinya yang benar, dan itu keputusan dari bupati. PJ ini kewenangannya kan sama dengan bupati. Sama persis ya. Pak Risan, kalau urusan ini kalau bicara performa, bicara orang Pak Risan, urusan ini asalkan bukan di orang Bangkalan, karena dikhawatirkan kalau Pak Risan, kalau orang Bangkalan pasti akan diatur dan disetir orang gitu kan. Sebelumnya Pak Bupati dianggap pada saat banyak bupati waktu relatif. Sebetulnya yang menjadi catatan tugas pokok fungsi dari pemimpin dalam konteks ini Pemkab Bangkalan apa yang sekarang yang menjadi persoalan Pak Risan? Kok segitunya? Oh ya, banyak yang harus ditertibkan, terutama tertib dulu. Tertib administrasi, tertib aturan. Ini kan banyak yang ditabrak ini. Aturan ditabrak, dicari-carikan supaya seolah-olah tertib gitu.
Jadi Bangkalan ini kan jadi negeri seolah-olah. Iya. Apa saja Pak Risang yang menjadi catatan besar Pak Risang? Sebetulnya banyak, cuman yang ada dalam otak saya sekarang, kepala saya sekarang ini ya pasti ya. Satu, pasti yang sekarang sedang berlangsung ini Pilkades. Pilkades, Ya, ya, sisanya Pilkades. itu sisa pekerjaan itu. Kemudian pajak PAD ya, pajak restoran dan lain pendapatan itu, terutama Itu masih restoran. belum selesai juga. Oh, belum. Di mananya yang belum selesai? Belum. Ya, lihat saja. Pemungutan. Pemungutannya itu nggak sukses seperti kemarin. Artinya tapping box yang tetap nggak aktif tanpa ada sanksi gitu. Walaupun sudah ada pernyataan siap ditutup apabila menonaktifkan tapping box. Ya tapping boxnya mati terus. Pak Risang pernah melihat untuk target hari ini untuk APBD 2024 itu tidak sesuai dengan potensi yang ada menurut Pak Risang atau bagaimana? Saya tidak melihat nilai targetnya berapa, cuman yang pasti kita sempat bertanya kepada Bapenda itu Jauh ya? jauh. Itu ya salah satunya. PAD berarti ya. PAD. Pungutan pajak dan distribusi Pajak, daerah ya. bermasalah. Pajak. Yang kedua? Yang ketiga. Yang Ketiga apa ya? Coba dibantu. Aset. aset. Oh iya, aset yang Aset. Ya, administrasi aset itu ada yang dipegang. bergerak, yang tidak bergerak. Ya, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Apalagi yang bergerak. Ini bergerak kemana-mana. Mantan pejabat, yang bukan pejabat. Kan gitu. Ini Pak Risang, ini sudah 3 Pak Risang, sudah 3. Ada lagi Pak Risang yang menjadi catatannya Pak Risang untuk ini diselesaikan oleh PJ hari ini. Iya, PJ jabatan hari kosong. Oh iya, jabatannya. Jabatan yang kok banyak kosong sekarang ini. Terus Apalagi, tolong dibantu saya, buahnya itu. sampah Pak Risang. Sampah yang kemarin itu lagi rame itu. Bertahun-tahun ya, Pak? Bertahun-tahun. Jadi sekarang sewa lagi. Sewa lagi itu nggak selesai-selesai. Artinya solusi itu nggak pernah permanen gitu Pak. Nggak pernah. Pak Risang yakin bahwa sekian banyak persoalan ini kan bukan persoalan kaleng-kaleng Pak Risang. Iya. Persoalan berat yang Persoalan justru, berat. tidak hanya selesai dengan kebijakan Pak PJ, harus juga melibatkan masyarakat Pak Risang. Semua tergantung pemimpinnya. Oh gitu. Nah, kan saya bilang waktu dalam podcast sebelumnya kan saya menyampaikan Bangkalan ini nggak punya pemimpin. Kan gitu, nggak punya pemimpin. Nggak ada pemimpinnya. Ya sekarang kalau pemimpinnya bagus, saya yakin masalah-masalah ini bisa terurai. Terutama ada yang satu lagi, yang sekarang ini anggarannya sudah ada dan jalan. Pembangunan jalan kabupaten. Oh, Ya, jalan kabupaten sudah dianggarkan 57 miliar jalan itu. kabupaten yang ada di setiap kecamatan itu rusak Pak Risang. Rusak selama berpuluh-puluh tahun. Ada 6 yang menurut ingatan saya. Catatnya Pak Risang, satu urusan pajak ya. Pajak yang pajak dan restitusi daerah yang masih belum terurai karena potensi target itu tidak sesuai dengan potensi yang Tidak ada di tegas, lapangan. pemerintahnya tidak tegas. Pemerintah Bangkalan. Salah satu catatannya adalah tipping box nggak aktif dan Nggak aktif dan lain-lain ya. Terus yang kedua adalah aset bergerak dan tidak bergerak, yang justru itu akar-akaran Pak Risang, ya. Bergerak kemana-mana. Bergerak kemana-mana. Bahkan kalau tidak salah kemarin itu juga aset daerah yang jalan ini loh, jalan apa? Jalan Kembar itu Jalan juga Kembar. belum selesai juga. Belum itu belum diganti rugi. Jalannya sudah dibangun, diselesai gitu. Itu 2, itu masalah aset. Yang ketiga masalah Pilkades. Sekarang menjelang Pak Risang ya. Ya, menjelang Pilkades akan dilaksanakan yang tahap Yang 3. keempat tadi itu ya jalan kabupaten. Jalan kabupaten yang sampai detik ini masih ya rusak semua. Ya, masih seluruh belum Bangkalan. seluruh Bangkalan. Yang kelima tadi itu Sampah. TPA ya. TPA sampah. Yang keenam apa tadi Pak Sang? Jabatan yang banyak yang Jabatan kosong yang masih banyak yang kosong. Ini harus diselesaikan oleh Pak PJ. Pak PJ, iya. Dan Pak Risang sangat betul-betul berharap, bahkan yakin Pak PJ ini bisa mengurai itu. Harus bisa. Harus bisa ya. Harus bisa. Dan Pak Risang optimis dan yakin itu dari mananya? Kalau kenal aja belum. Satu, dia bukan orang sini, nggak kenal siapa-siapa. Koordinasinya jelas ke atas, gitu. Kedua, saya berharap dia itu tidak mau diatur oleh bupati-bupati bayangan di Bangkalan ini. Oke, karena terlalu banyak catanya Pak Risang, kita masuk ke satu aja. Urusan masalah Pak Risang, urusan masalah aset bergerak atau tidak bergerak. Ini kalau sebelumnya Pak Risang bilang bahwa sempat ada urusan yang tidak bergerak ya,
Pak Arisang sempat mengatakan ada yang masuk ke urusan pengadilan, Pengadilan, dan, ya. yang lain dan lain-lain. Ya. Coba gambaran besarnya terkait dengan urusan ini, di samping juga tidak menafikan aset bergerak yang sekarang bergerak kemana-mana, Pak Arisang. Ya, bergerak kemana-mana. Silakan Pak Arisang. Kalau ini tidak diserahkan, apa kira-kira yang menjadi kemudorotan dalam masyarakat Bangkalan? Jadi begini, ini kan kita bicara yang tidak bergerak dulu ya. Yang tidak bergerak, misalnya yang kita sekarang ini sedang ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bangkalan adalah pasar Tanah Merah. Tanah Merah. Jadi aset mengklaim, badan aset mengklaim kalau itu adalah milik daerah, kan gitu ya, milik daerah. Tapi faktanya ada orang yang masih memiliki surat tanahnya, memiliki surat tanah di lokasi itu. Jadi masih ada gugatan. Sebelum kita bahas lebih jauh itu, kita cek aja seperti yang disebutkan Pak Aliman tadi itu jalan kembar. Dan kembar itu masih sertifikatnya masih 8 sertifikat, masih atas nama orang, tapi jalannya sudah jadi sejak tahun 2014. Itu salah satu contoh, Pak Arisang. Ya, contoh. Itu belum selesai, tapi sudah dicatat sebagai aset kan gitu. Padahal sertifikatnya masih atas nama orang. Lah nanti kalau orang yang punya sertifikat misalnya dipacul itu, dicangkul atau dihand traktor ditanami sawah, salah nanti. Bisa apa daerah ketika kita itu belum diterbitkan gitu kan, Pak Arisang? Kalau tahun 2014 kalau nggak salah kasus itu ya, perkara itu harusnya kan sudah selesai ganti ruginya. Kenapa sampai sekarang belum selesai juga? Pak Arisang menyimpulkan itu dibiarkan Dibiarkan. oleh semua pemerintahan-pemerintahan Iya, selama tidak ini. seolah-olah biarkan saja, kan sudah dibangun. Nanti kalau mereka menutup jalan, nanti kan jadi masalah kan begitu kan. Sama dengan pasar, bangun aja. Padahal pemilik sudah melakukan keberatan sejak tahun 2019, ketika baru direncanakan, diukur, itu sudah mengajukan keberatan. Pak Arisang pasti ngerti kan bahwa pemimpin di Kabupaten Bangkalan beserta perangkat-perangkat OPD-nya bahwa itu ngerti bahwa dan paham dan sadar bahwa itu memang belum secara resmi dimiliki secara sah oleh pemerintah daerah. Iya, belum. Yakin kan? Mereka tahu. Yakin. Mereka tahu. Tapi dibiarkan. Dibiarkan karena alasannya ini sudah dicatat sebagai aset. Loh, iya dicatat sebagai aset, tapi perolehan aset itu dari mana? Apakah mereka itu mengganti rugi, membeli, atau tukar guling? Kan tidak jelas. Ini bukan yang kita bicarakan ini kan bukan urusan LSM, bukan. Urusan, ini negara. Negara ini. Pak Arisang, kalau dalam perspektif hukum, kalau hal semacam ini sebetulnya implikasi yang akan yang mestinya secara hukum harus harus ada tanggung jawab dari pemerintah daerah, apa kira-kira Pak Arisang? Pastinya itu harus apa yang sekarang dijadikan persoalan oleh masyarakat. Ya sekarang saya dengar dua ya yang sudah dipersoalkan itu, yaitu pasar Tanah Merah dan Jalan Kembar itu. Ya, kalau yang sekolah di Galis itu kayaknya gugatannya sementara dicabut dulu karena harus ada yang dilengkapi katanya. Ada juga barusan. Ada barusan ini. Di Lerpa ada juga. Oh, ada tambah juga sekolah ya. Itu harusnya PJ ini mengevaluasi itu semua ya. Meminta kepada aset mana data asetnya yang jadi persoalan aja dulu supaya fokus. Jadi persoalan dulu fokus karena ini kalau khusus pasar Tanah Merah misalnya itu sudah banyak manfaat dan uang yang diambil dari sana. Uang yang ambil dari sana, bagaimana uang itu bisa masuk ke kas daerah sementara itu masih milik orang. Artinya Pak Arisang ini bukan persoalan sederhana Pak Arisang. Bukan. Ya? Ketika bicara aset yang daerah masih belum resmi mempunyai hak kepemilikannya, sehingga implikasi hukumnya ini bukan sesuatu yang kecil ya. Ini persoalan besar. Persoalan besar. Persoalan serius Pak Arisang ya. Apalagi ketika persoalan-persoalan macam ini tidak hanya pada satu sektor, maka penting PJ hari ini untuk bagaimana memerintahkan kepada semuanya untuk menginventarisasi. Iya, mengevaluasi juga persoalan-persoalan aset bergerak tidak bergerak itu untuk ditertibkan. Barisan terkait dengan urusan masalah kasus Tanah Merah. Kasus Tanah Merah itu sebetulnya kalau bicara masalah seingat saya kan sudah bertahun-tahun di situ. Nah hari ini ujuk-ujuk ada persoalan masalah hak kepemilikan tanah. Problem ini sebetulnya kalau sudah sekarang disadari dan pemerintah daerah tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah tidak bisa membuktikan hak kepemilikan daerah, dan implikasi hukumnya kan tidak sederhana juga Pak Arisang. Tidak, sebetulnya bisa dibuat sederhana. Ketika itu betul bahwa itu adalah masih milik orang, kan tinggal diganti rugi. Itu sebetulnya ya. Ya, tinggal diganti rugi. Diganti rugi
ada appraisal sesuai NJOP-nya berapa, dan kalau tidak mau pemiliknya bisa dikonsinyasi ke pengadilan untuk dijadikan betul-betul aset daerah kan begitu. Harga itu pakai appraisal pada saat Appraisal dan sesuai NJOP ya, appraisal. Enggak, kalau bicara persoalan gini kan, kalau bicara persoalan aset itu kalau hak kepemilikannya memang sudah tidak bisa dibuktikan oleh Pemda, dan itu sekarang sedang diklaim oleh yang ahli waris ya, ahli waris, dan seluruh aktivitas di situ dan macamnya kan dianggap tidak sah secara hukum. Seharusnya begitu. Iya kan? Tidak sah secara hukum. Ketika persoalan ini sudah tidak sah secara hukum, dan kalau nanti pada akhirnya ini dibuktikan oleh keputusan pengadilan negeri bahwa ini betul-betul milik yang ngeklaim, milik orang. Ini implikasinya kan bukan sesuatu yang sederhana, Pak. Hasil selama dia pungut itu, retribusi dan lain-lain yang dia pungut itu juga bisa dipersoalkan secara hukum. Haram. Atau setidaknya bisa saja menghitung sewa. Ya, sewa. Jadi yang kita gugat saat ini adalah sewa. Sejak tahun 84. Sewanya. Sejak tahun 84, setelah dari tahun 84 itu tidak pernah ada pembagian ke pemilik gitu. Dipakai aja terus diambil semua. Pak Rizal, kalau itu seharusnya yang menggugat itu ketika ada yang keberatan mengklaim, kan yang menggugat itu harusnya kan Pemda. Kita belajar seperti di BPWS kemarin. Ketika ini mau dibangun kata BPWS untuk tempat wisata, kan BPWS yang memohon konsinyasi, mengundang appraisal, dipaksa warga itu untuk menyerahkan tanahnya demi kepentingan umum. Kan begitu. Ini kok kebalik, malah yang punya tanah yang meminta ini. Nah, ini kan menarik juga Pak Desa. Artinya kalau biarkan begitu saja kan seolah tidak ada persoalan. Tapi kalau ini sebetulnya dilakukan langkah-langkah hukum, ini tidak sederhana. Dalam konteks ini, maka seluruh aktivitas dan kebijakan pemerintah daerah selama ini dianggap tidak sah. Kan begitu Pak Desa? Jadi yang mengatur apapun yang mengatur tentang pasar tanah merah terkait lahan, lahan itu berarti tidak sah. Lahannya tidak sah, aktivitas jatahnya tidak sah. Kebijakan pungutannya juga tidak sah. Kan begitu. Kalau begitu kan tidak main-main ya, kita lihat yang rame-rame sekarang di konteks nasional ya. Rempang misalnya Rempang. Itu kan dihargai betul siapa yang tinggal di sana, diganti rugi, diatur dulu baru dimanfaatkan. Ini Pemda ini tidak, Pemda Bangkalan ini dibangun dulu, nanti kalau ada yang protes nanti kita hadapi kan begitu. Dibangun padahal sudah ada keberatan, DPR-nya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Risang, kalau ini nanti betul-betul terbukti langkah yang dilakukan oleh pemilik dalam konteks ini, ahli warisnya yang didampingi oleh Pak Risang, ini implikasinya sangat luar biasa terhadap pemerintahan daerah. Ya. Dan apalagi nanti kalau secara hukum dan ada putusan dan perintah dari pengadilan untuk mengganti rugi sekian banyak aktivitas itu, bangkrut penggelam. Ya. Kita dalam gugatannya ini tidak meminta ganti rugi lahan. Kita meminta sewanya. Nah, sewanya yang di tanah itu dipakai oleh pasar tanah merah selama sekian tahun, sejak 84 sampai 2023. Kalau lahan sampai sekarang lahan itu bukti kepemilikan tanahnya masih ada, belum batal kan gitu. Belum batal itu. Dan sebaliknya juga Pemda tidak bisa membuktikan kan? Sampai saat ini belum. Kita tunggu jawaban dari Pemkab, karena agenda untuk Kamis minggu depan ini, untuk Kamis besok ini, itu adalah jawaban dari Pemda. Jawaban dari Pemkab. Apa dasar mereka membangun kan gitu. Jawabannya apa? Kita berharap dalam jawaban itu adalah menunjukkan hak kepemilikannya Pemda kan gitu. Hak Pemda untuk mengelola lahan itu. Hak kepemilikan yang sah. Ya, gitu ya. Bukan menggugat misalnya kurang ahli warisnya yang kurang misalnya. Ini kurang, bukan itu, haknya dulu gitu loh. Karena kita minta ini sewa yang kita minta ini. Artinya kalau Pak Pemda tidak mampu untuk membuktikan itu semua, sama halnya Pemda membangun dan juga beraktivitas di lahan yang tidak milik orang. Milik orang itu yang tidak jelas gitu kan. Ini masih baik orangnya, tidak dipagar itu lahan itu. Pak Rizal, kaitannya dengan Pak PJ hari ini. Kalau melihat ini kira-kira karena Pak PJ menurut Pak Risang yang karena ini ada lulusan STPDN dan artinya leadershipnya betul-betul dia ahli hukum administrasi dan yang lain-lain. Ini bisa nggak kira-kira menyelesaikan persoalan ini?
Pasti bisa. Pasti bisa, ya? Pasti bisa. Ketika dievaluasi diminta mana bukti kepemilikanmu, kepemilikan Pemda ini apa? Apakah kalau cuma peta kretek atau peta Google, saya juga punya petanya dan bisa saya tulis sendiri kan gitu. Bisa aja peta itu berubah. Yang tidak bisa, yang tidak sama itu adalah hak kepemilikan, giri, petok, letter C, sertifikat itu nggak sama. Tapi kalau peta itu bisa berubah-ubah. Oke. Peta Belanda lagi itu. Pak Risang, kalau sebegitu yakinnya Pak Risang terhadap PJ hari ini untuk bisa mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bangkalan, termasuk persoalan ini, karena Pak Risang sangat yakin Pak PJ ini ngerti terkait masalah Iya. pokok fungsi dan kewajiban negara. Ya, saya berharap ke siapa lagi? Gitu. Kalau saya tidak yakin Hah? dengan PJ ini, jadi kita tetap harus menaruh keyakinan bahwa Bangkalan akan lebih baik nanti setelah PJ yang ini. Kan ya, sudah kriterianya sudah masuk menurut saya, bukan orang Bangkalan. Tuh. Kan ya, bukan yang bisa diatur oleh orang Bangkalan. Banyak bupatinya ya hanya dia. Dia orang pusat. Kalau dia tidak mampu pasti koordinasinya ke pusat, kan begitu. Bukan koordinasi ke sekitar-sekitarnya gitu. Nah, jadi apalagi hanya ini harapan rakyat. Hanya PJ ini yang jadi harapan. Karena selama ini persoalan-persoalan itu dibiarkan saja oleh pemimpin di Kabupaten Bangkalan. Iya, setiap ada persoalan hanya nanti tunggu sampai berlarut-larut seterusnya begitu. Catatannya Mirza, persoalan-persoalan yang sampai hari ini sering menjadi keluhan masyarakat termasuk urusan masalah aset, termasuk urusan infrastruktur, termasuk urusan sampah dan yang lain-lain. Pak Risang justru berharap serius terhadap Pak PJ hari ini, dan Pak Risang yakin karena kapasitas dan kemampuan Pak PJ ini menurut Pak Risang meskipun tak kenal, insya Allah bisa mengurai persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Bangkalan. Pak Risang, selain daripada itu kan banyak juga masalah-masalah yang harus betul-betul ditangani oleh PJ, dan kapan kira-kira Pak Risang akan memberikan list secara langsung kepada Pak PJ masalah ini? Sebetulnya saya yakin ya, PJ mungkin per hari ini sudah mendapat persoalan-persoalan list, daftar masalah dari setiap OPD itu. Gitu ya. Pasti sudah misalnya di Badan Pendapatan sudah ngasih ini masalahnya. PU sudah ini masalahnya gitu. Tinggal Pak PJ memetakan mana yang jadi prioritas kan gitu, yang jadi prioritas yang sekarang sedang dipersoalkan gitu. Dan PJ ini asal fokus saja, nggak usah punya visi misi memajukan, nggak usah mulu-mulu, menyelesaikan masalah aja dulu ini. Nggak usah mulu-mulu. Saya malah nggak respect kalau kita akan menyejahterakan. Ada telek itu nggak. Justru selesaikan masalah ini itu sudah sukses Pak Risang. Iya, sudah sukses. Itu standar. Iya, separuh aja. Dan mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ini sudah ada progres. Kan gitu. Nggak usah mulu-mulu. Saya baca itu siap memajukan Bangkalan. Sudah lah, saya nggak usah gitu ya dulu ya. Nggak percaya saya itu. Keluarkan dulu persoalan Kabupaten Bangkalan ini, itu baru sukses. Nggak usah jual omong kosong di Bangkalan ini. Sudah banyak omong kosong di sini ini. Nggak usah jualan itu. Nggak laku. Tuh pemirsa, Pak PJ minum kopi loh. Ya, silakan Pak PJ, ini catatan besar, tapi yang lebih fokus hari ini kita urai sedikit lebih dalam adalah urusan masalah aset, karena urusan masalah aset bergerak atau tidak bergerak ini diakui atau tidak masih menjadi persoalan di masyarakat. Kemarin kalau tidak salah 1 minggu yang lalu sampai hari ini masih viral gitu ya, terkait dengan urusan bagaimana SD Lerpa gitu, SD 1 Lerpa bersekolah di balai desa, dan sampai hari ini masih belum ada solusi. Dan persoalan-persoalan lain termasuk juga aset puskesmas, aset SD, aset pasar dan yang lainnya itu ini menyekam saja Pak Risang. Belum yang bergerak ini belum saya bahas, yang bergerak. Itu ini persoalan yang harus menjadi catatan dan prioritas Pak PJ. Kalau tadi kan yang tidak bergerak, yang bergerak bagaimana? Yang bergerak ini ingat enggak ketika PJ waktu Pak Bupati Makmun Imron,
PJ itu kemudian mengumpulkan seluruh mobil, ya, karena aset bergerak yang besar kan mobil. Mobil yang tercatat di aset di semua dinas itu dikumpulkan di Pemkab itu. Itu kan baru kelihatan itu mana dipegang siapa. Walaupun akhirnya setelah PJ-nya lengser, ganti relatif, hilang lagi aset itu. Kembali lagi ke masing-masing. Jadi yang digadaikan balik, yang dijual di bawah tangan balik. Artinya belum dilelang, sudah dibeli duluan. Yang dulu kan begitu. Coba PJ ini bisa melaksanakan itu, sederhana kan? Yang ada di aset itu misalnya dinas pendidikan, kumpulkan semua itu mobilnya. Perlu digituin, Terus PU kumpulkan semua. Panggil dewan, kumpulkan semua, tunjukkan itu aset itu ada gitu, dicatat ulang gitu. Coba dicatat ulang, baru ketahuan tuh dipegang siapa, kemana itu. Kalau itu ada jeda waktu 2 hari 3 hari bisa kumpul semua Pak Desa. Loh, memang waktu itu 1 hari. Tapi kalau Pak PJ sidak gitu ya. Kumpulkan semua hari ini. Berarti temu kelar Kramari sama. Land Cruiser itu ketemu di mana waktu itu kan. Ini ketemu di mana? Yang masih tercatat sebagai aset. Yang masih ada beban perawatan, walaupun beban itu di OPD masing-masing. Kumpulkan per OPD, misalnya hari ini 3 OPD, kumpulkan aja di situ. Nanti ketahuan itu, yang hilang, yang rusak, yang nggak terawat, yang dipakai siapa. Catatannya yang bener gitu. Ya hanya di atas kertas saja itu asetnya bener. Kalau saya aja punya, saya punya catatan kendaraan atau mobil dinas seluruh Bangkalan saya pegang. Pegang saya. Jangan-jangan memang ada Pak Desa? Ya nggak ada, saya cek tuh nggak ada. Ada yang dipegang 2 orang, 1 orang pegang 3, 1 orang pegang 2. Ada yang bukan pejabat. Berarti penting Pak PJ melakukan hal langkah semacam ini menurut Pak Desa? Itu untuk menghemat anggaran salah satunya. Karena perawatan yang memakai siapa, perawatannya di situ. Jadi kalau dulu saya waktu unjuk rasa kan hapuskan saja itu. Betul-betul salbut Pak Desa. Iya, itu pemborosan. Terus ada lagi betulnya pemborosan yang belum selesai sampai sekarang, cuma tenggelam isu itu. Data kependudukan. Jadi kita kayak pernah bahas penduduk gaib. Di Bangkalan ada. Oh, yang 1000 itu. Iya. Mulai terurai Pak Desa, tapi saya masih belum. Apakah itu sudah dinonaktifkan benar itu? Itu kaitannya dengan apa? Ini yang berat kalau itu dinonaktifkan kan DPR itu. Iya, kalau sekarang sudah masuk waktu pada kasih Pak Desa. Iya, berat kenapa? Nanti tinggal 45 itu. Oke, Pak Risang, apa kira-kira yang ingin betul-betul menjadi triggernya Pak Risang untuk menjadi catatan dan prioritas Pak PJ terkait masalah ini? Prioritasnya gampang, Pak PJ nggak usah jual banyak omong kosong, program, visi, misi, nggak perlu. Nggak perlu, lanjutkan aja yang ada ini aja, selesaikan persoalan itu. Nggak usah punya pikiran memajukan masyarakat Bangkalan. Bagaimana mau maju kalau jalannya hancur, kan gitu. Bagaimana mau maju kalau persoalan anggaran aja masih boros, kan begitu. Kita belum bicara pendidikan dan lain-lain yang jauh 1.000.000 kali lebih rumit di Bangkalan, kan gitu. Sudah, yang ada saja di depan mata, yang paling menonjol itu selesaikan dengan baik sesuai aturan, sesuai hukum administrasi yang sesuai kemampuan Pak PJ. Itu sudah kita dalam waktu 100 hari itu sudah bisa terurai, ada progres, kita acungi jempol sudah. Kita semakin yakin dan kami siap membantu Pak PJ. Sip, itu pemirsa catatannya. Ada 6 catatan menurut Pak Risang, tapi yang lebih detail untuk kita urai adalah masalah aset yang masih salbut dan aklakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi betul-betul perhatian serius dari Pak PJ hari ini. Dan menurut Pak Risang, Pak PJ hari ini punya kriteria untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menaun di Kabupaten Bangkalan. Karena Pak PJ hari ini bukan orang Bangkalan dan tidak akan diatur-atur oleh orang Bangkalan. Karena yang selama ini menurut pikirnya Pak Risang, bupati di Kabupaten Bangkalan ini terlalu banyak bupatinya, sehingga yang ngatur itu banyak. Dan persoalannya aklakan dan dibiarkan gitu saja, menjadi persoalan yang menaun, termasuk yang tadi itu salah satu bagian dari 6 catatan Pak Risang, masalah tempat sampah sampai detik ini masih belum terurai. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.